Anak soleh yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan. Hari ini hari apa anak soleh? Hari Sabtu, Hari Bapak. Sabtu. Oke, hari Sabtu tanggal 10. 10. Alhamdulillah. Iya. Kita bersyukur pada Allah pada hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ustadz. Marilah kita menundukkan kepala kita, berdoa supaya diridhoi oleh Allah dan apa yang akan Ustaz sampaikan semuanya anak salaf menjadi paham. Monggo dipimpin oleh ketua kelasnya. Terus Pak, Kan ketua kelas. ya, Apa yang piket? hari ini kita doanya baca syahadat dulu ya Bu ya. Kita Iya. Doanya seperti biasa ya, saja harian ya. bagaimana kita Nah, seperti roti tubilah. Diawali oh dengan roti basmalah. tubilah aja Iya, ya. iya. Iya. Man, kita mulai doa hari ini dengan membaca roti tubilah ya. Tidak usah dengan Iya. artinya ya. Berdoa mulai. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya. Ampun Pak Guru. Alhamdulillah doa sudah terpanjatkan. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya dan kita akan diberkahi oleh Allah. Nah, untuk anak soleh hari ini Ustaz akan menyampaikan materi akhlak terpuji atau indahnya perilaku terpuji. Sebelum menyampaikan materi, Ustaz cek dulu. Ada yang nggak berangkat hari ini? Coba tak panggil dulu. Untuk absen pertama, Mbak Bahar, ada? Ada Pak Guru? Kemudian Mbak Khusnul, ada? Ada Pak. Kemudian Mbak Mas Fuhatul. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Iya, alhamdulillah kita bersyukur hadir semuanya. Dan hari ini bagaimana tadi saya sampaikan akan menyampaikan indahnya perilaku terpuji atau akhlak terpuji. Kita bikin kelompok ya untuk lebih mudah untuk memahami dan mengerjakan atau menyerap pelajaran hari ini. Dikelompokkan, diketuai oleh masing-masing satu orang, membawahi 3 orang. Berarti ada 3 kelompok isinya 4. Ya, itu jadi ini ada kelompoknya Mbak Bahar, ada Ya, siap Pak Guru. Mbak Musfatul Lafifah, ada kelompoknya Mbak Husnul. Ya, tolong perhatikan apa yang mau disampaikan oleh Ustadz tentang akhlak terpuji hari ini. Satu kasih. Bentar, Ustaz buka ambil itunya materinya. Ya. Sudah kelihatan materinya? Anak-anak Belum Pak Guru. belum ya, kok susah ya. Oke, bentar lagi tak sampaikan. Bentar. Nah ini, sudah kelihatan ya? Belum saya Pak. Belum kelihatan. Sudah kelihatan? Oh ya, ya. Ya. Alhamdulillah. Tolong perhatikan masing-masing kelompok ya. Dan ini ada materi tentang ini kelas 4 kita akhlak tentang adab bertamu dan menerima tamu. Untuk materi hari ini, adab bertamu itu
di dalam Islam yang namanya tamu itu adalah satu cara untuk menyambung tali silaturahim yang dianjurkan oleh Islam. Islam memberi kebebasan untuk umatnya dalam bertamu. Tetapi ada tata keramanya dalam bertamu. Harus tetap dijaga agar tujuan bertamu itu dapat tercapai. Apabila tata krama ini dilanggar, maka akan kebalik hasilnya, malah menjadi renggang hubungannya. Itu kalau tidak bisa menjaga adab dalam bertamu. Yang pertama tentang waktu, yaitu waktu ada auratnya, yaitu aurat dalam bertamu. Yang dimaksud adalah waktu sehabis zuhur, kemudian sehabis isya, dan sebelum subuh. Itu hal-hal atau aurat waktu yang perlu dijaga dalam kita bertamu. Sehingga di waktu itu anak soleh diharapkan menghindarinya. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat An-Nur ayat 58, Allah berfirman, hai orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu, dan di tengah hari dan sudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Ya, tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu mereka melayani kamu. Dan kamu ada keperluan kepada bagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Adab-adab bertamu dalam Islam diantaranya yang pertama tadi sudah disampaikan ya, memilih waktu berkunjung. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua meminta izin kepada tuan rumah. Minta izin pada tuan rumah. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 27. Hal ini merupakan pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Itu. Jadi intinya yang kedua itu minta izin ya untuk pintu sebanyak 3 kali. Kalau tidak dibalas selama 3 kali ya kita sebaiknya pulang saja. Jangan memaksakan diri. Gitu. Selanjutnya yang ketiga ataupun tata cara meminta izin adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama mengucapkan salam. Seorang yang bertamu diperintahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, itu semuanya Allah mengatur dalam Al-Quran dan sunnahnya. Ya, kemudian selanjutnya adalah meminta izin sebanyak 3 kali. Seperti dicontohkan dan di hadis Rasulullah minta izin itu 3 kali. Jika diizinkan maka masuklah, maka jika tidak maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5891. Itu adab Islam sangat mulia anak soleh. Sehingga hal-hal terkecil pun dan al-hadis sangat diperhatikan. Selanjutnya jangan mengintip. Ya, nggak boleh. Barang siapa yang mengintip ke sih jendela itu saruk sekali, nggak, maka sesungguhnya telah halal bagi mereka untuk mencungkil gimana? Mau nggak dicungkil matanya anak soleh? Takut kan? Makanya nggak boleh ngintip. Nggak mau. Ya. Nggak mau, Pak. Itu nggak boleh. Islam itu sangat-sangat tegas. Ya, nggak boleh itu ya. Saruk sekali. Ya. Itu sampai diterangkan dalam beberapa banyak hadis yang Ustaz sampaikan di sini, tapi hanya untuk dilihat anak soleh saja. Anak soleh nggak perlu menghafal. Ustaz sampaikan garis besarnya, apa yang diucapkan Ustaz itu berdalil, berdasar, bernas.
tidak ngawur Ustaz itu menyampaikan, biar anak soleh ke depannya paham. Selanjutnya setelah diterima dalam bertamu itu kita mengenalkan diri. Mengenalkan diri, siapa kita, dari mana. Kemudian ini juga ada dasarnya, yaitu riwayat dari muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Banyak sekali kisahnya. Kemudian setelah mengenal diri, kita menyebutkan mau apa tujuannya, keperluannya. Mau apa, kemudian sampaikan. Nah, kalau sudah disampaikan keperluan kita ketika tuan rumah menyajikan hidangannya, itu kita juga tidak matanya tidak pendirangan ke sana kemari melihat isi rumah, kok rumahnya bagus sekali ya, kursinya empuk sekali ya, nggak boleh ya, nggak boleh sama sekali itu. Kemudian selanjutnya ketika kita main ke rumah teman atau bertamu itu meminta izin untuk tamu yang tidak diundang ya, kita datang tapi membawa teman yang tidak dikenal atau tidak diundang, itu kita menyampaikan, saya bawa teman Bu, maaf ini karena kami kebetulan sedang bersama-sama sehingga kami ajak ke sini itu. Sehingga tuan rumah itu ketika bersedia, ketika menerima ya dilanjutkan, ketika enggak ya kita sendirian masuk, yang lain di luar. Itu sangat detail sekali peraturan. Misalnya yang keenam itu tidak memberatkan tuan rumah, segera kembali ketika urusannya selesai. Jadi jangan lama-lama ngobrol ngalor ngidul nggak karuan, yang nggak penting, bahkan sampai menghibah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai itu ya. Kemudian mendoakan tuan rumah agar diberkahi oleh Allah ya. Itu hendaknya seorang tamu mendoakan tuan rumah atas jamuan yang dihidangkan kepadanya. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu, ya Allah, berikanlah barokah untuk mereka pada apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2042. Itu tentang adab bertamu ya dalam Islam. Simpulannya, kita kewajiban menerima tamu sebagai agama yang sempurna. Islam memberikan tuntunan bagi umatnya dalam menerima tamu. Itu demikianlah permasalahan tentang adab terima tamu. Nah, ini ada contoh-contoh yang bagus ya, tapi Ustadz tidak menyampaikan dalam film. Ada dalam slide yang lain pakai film, nanti suatu ketika besok atau lusa pakai film. Ini Ustadz pakai tampilan tulisan dulu, berpakaian yang pantas, bagaimana orang bertamu ya, dan lain sebagainya, berbicara yang sopan dalam bertamu dan lain sebagainya. Itu bagus sekali ya. Tapi ini pertemuan hari ini Ustaz menyampaikan hanya tulisan-tulisan saja. Ya, anak soleh, jadi untuk kali ini materi-materi tentang adab menerima tamu dan bertamu Ustaz sampaikan, dan ada hikmah dalam bertamu atau dalam tujuan menerima tamu, hikmah dan tujuan bertamu yaitu mempererat tali silaturahim dan semangat kebersamaan antar sesama manusia. Itulah salah satu hikmah bertamu dengan baik. Demikian Ustaz sampaikan. Silakan anak soleh untuk bisa setelah mengamati tulisan-tulisan atau media yang Ustaz sampaikan bisa menyimpulkan bagaimana dari kelompok masing-masing. Yang pertama dari kelompoknya Mbah Husnul, gimana? Apa yang saya sampaikan sudah jelas? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Ada. Untuk kelompoknya Mbak Mas Fatul, monggo. Gimana? Ada jelas? Kalau belum jelas silakan bertanya. Gimana? Berapa kali? Ketuk pintunya, iya bagus sekali pertanyaannya. Tadi Ustadz menyampaikan, sudah disampaikan bahwa ngetuk pintunya sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali tidak dibuka, kita pulang. Itu contohnya. Iya Pak. Ya, dari kelompoknya Mbak Bahar,
gimana hasilnya? Setelah Ustaz sampaikan, paham nggak? Ya, kalau saya mau tanya Bapak, Ya, monggo kalau silakan. misalnya tamunya itu tiap hari datang terus, kemudian dia minta dibaik-baiki terus, itu gimana Bapak? Iya, jadi adab dalam bertamu itu tadi sebenarnya ada di hadisnya disampaikan seboleh paling lama itu 3 hari. Nah, Oh, setelah 3 hari iya. kita itu bisa mengusirnya atau menyelesaikan bahwa kami itu sudah ada keperluan dan mau ada acara sehingga monggo silakan Bapak Ibu yang sudah bertamu di sini 3 hari bisa meninggalkan rumah ini. Itu adabnya. Bisa disampaikan tapi tidak secara jelas tentunya biar anak soleh memperhatikan atau enggak. Ternyata memperhatikan, alhamdulillah. Makasih kelompoknya Bu Bahar. Iya. Nah, ini dan untuk menyampaikan kesimpulan hari ini sudah selesai dan materi pokok yang ada pada hari ini pertama adab dalam bertamu yaitu pertama itu mengucapkan salam, Salam jangan lupa. Kedua, meminta izin yang punya rumah. Ya, kemudian membelakangi pintu tidak boleh tim. Ya, kemudian yang selanjutnya bertamu tidak lebih dari 3 hari. Iya. Balik pulang ya bila tidak diizinkan masuk, kemudian tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Iya ya gitu rumahnya. Iya ya gitu. Tidak boleh. Nah, dari hari ini silakan ya anak soleh. Nanti insya Allah setelah pertemuan berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan sebelum masuk ke materi berikutnya yaitu nanti Ustaz akan cek ulang sejauh mana kemampuan anak soleh meresap atau menyerap materi hari ini. Ya, sampai di sini. Sebelum ditutup, silakan barangkali ada yang mau menyampaikan. Yang terakhir kali, kelompoknya Mbak Husnul. Tidak ada? Ya, kelompoknya Mbak Musfatul. Tidak ada? Iya. Kelompoknya Mbak Bahar. Sudah Pak Guru. Berarti tidak ada yang perlu dijelaskan, sudah paham semua. Alhamdulillah. Insya Allah. Saja. Marilah kita bersama-sama bereskan, rapikan buku-bukunya, duduk yang tertib, kita berdoa kepada Allah untuk bersyukur bahwa materi hari ini Ustadz menyampaikan mudah-mudahan menjadikan anak soleh bisa mengaplikasikan di rumah, memahami, kemudian bisa menjalaninya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafarus majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Farihun ya. Selamat Pak Farihun sudah melaksanakan